Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu hari ini di pelajaran PPKN. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat telah diterima di SMP Negeri 1 Padalarang. Masih ingat tidak nama Ibu? Nah, Ibu perkenalkan lagi ya. Nama Ibu Yulia Widiatami. Untuk kelas 7, Ibu mengajar kelas 7I dan 7J. Untuk kelas 8, Ibu mengajar kelas 8A sampai dengan kelas 8E. Mata pelajaran yang Ibu ajarkan yaitu PPKN ya. Nah, sebelum kita memasuki materi, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Mohon dalam penyampaian materi nanti kalian bersungguh-sungguh menyimak dan mendengarkan. Untuk hari ini Ibu tidak akan memberikan tugas, tapi apabila ada materi-materi yang dikira perlu, silakan Anda catat di buku catatan, tentunya di buku catatan khusus PPKN. Jangan sampai buku catatannya disatukan ya, misalkan ada PPKN, matematika, dan yang lain. Tolong tulisannya yang rapi dan terbaca. Karena apabila kita nanti bertemu tatap muka, catatan itu akan Ibu nilai. Karena catatan juga dimasukkan ke dalam penilaian raport. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan membagikan satu PowerPoint. PowerPoint ini adalah tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, ini adalah PowerPoint yang akan Ibu bahas hari ini. PowerPoint-nya itu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pernah mendengar istilah BPUPKI dengan PPKI di kelas 6 dulu? Pasti pernah ya. Nah, bab tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini lebih banyak membahas tentang sidang BPUPKI dan PPKI. Tetapi sebelum kita membahas sidang BPUPKI dengan PPKI, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Nah, ini adalah lambang negara kita. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini memiliki makna yang dalam bagi bangsa Indonesia. Dari jumlah bulunya, dari gambar yang ada di perisai dadanya, ini memiliki makna-makna khusus. Bisa dibaca di situ bahwa jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, 45 itu ada di 45 helai bulu di leher, itu tahun kemerdekaan kita. Dan ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. 17 ini menandakan tanggal kemerdekaan negara Indonesia. Sedangkan ada 19 helai bulu di bawah perisai atau di pangkal ekor. Di situ ada 19. 19 ini adalah tahun kemerdekaan kita juga ya. Terus di ekornya ada 8 helai bulu. Ini artinya bulan kemerdekaan bangsa Indonesia ya, 8 atau bulan Agustus. Kalau disatukan itu 17, 8, 1945. Tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kalau kalian melihat di dadanya itu ada perisai. Di perisai itu ada 5 gambar. 5 gambar ini adalah gambar-gambar yang melambangkan Pancasila, sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Sila ke-1 itu simbol atau lambangnya adalah bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua itu lambangnya adalah rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga itu lambangnya pohon beringin, persatuan Indonesia.
Sila keempat itu lambangnya banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir itu lambangnya adalah padi dan kapas, melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hanya intermezzo saja ya, biar kalian tidak lupa makna dan arti lambang Garuda Pancasila ya. Nah, kalian tahu ini gedung apa? Pernah lihat di buku atau pernah lewat di depan gedung ini? Nah, ini adalah gedung Pancasila. Mengapa Ibu membahas tentang gedung Pancasila? Karena di gedung inilah penetapan dasar negara kita pada saat itu dilaksanakan. Jadi di gedung Pancasila ini para anggota PPKI menetapkan dasar negara dan juga pada saat itu meresmikan undang-undang juga ya. Nah, ada beberapa fakta unik tentang gedung Pancasila ini akan kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama, gedung ini terletak di lingkungan Waterleden atau kota atas ya, yang awalnya merupakan sebidang tanah yang diakuisisi oleh Cornelis Castellane pada 6 Maret 1697. Gedung ini dibangun pada tahun 1830-an sebagai rumah kediaman untuk Hertog Bernhard, seorang panglima Jerman yang juga merupakan panglima angkatan perang kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Jadi awalnya gedung Pancasila ini adalah kediaman seorang panglima kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Pada saat itu kita masih dijajah Belanda, makanya gedung ini diduduki oleh para orang-orang yang bekerja di kerajaan Belanda. Nah, fakta yang kedua, sebagai gedung pemerintahan Hindia Belanda, usai ditinggalkan oleh Panglima Hertog Bernhard ini, Belanda melihat bahwa gedung ini cukup memadai untuk dijadikan sebagai tempat persidangan atau Dewan Perwakilan Rakyat Belanda yang disebut dengan Volksraad. Lantas gedung itu diberi nama Gedung Volksraad. Jadi sebelum namanya Gedung Pancasila, gedung itu pernah diberi nama Gedung Volksraad oleh Belanda dan diresmikan pada bulan Mei 1918 oleh Gubernur Jenderal Lindbergh Stirum. Nah, fakta yang ketiga, dijadikan sebagai tempat persidangan oleh pemerintahan Jepang. Nah, pada saat Belanda kalah, maka gedung ini beralih kepada pemerintahan Jepang dan oleh Jepang ini juga dijadikan sebagai tempat persidangan. Panglima Angkatan Bersenjata Belanda, Jenderal Vervoorten, menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Dan pada 1943, pemerintah militer Jepang membentuk Pyongyang-in atau Badan Pertimbangan Pusat yang tugasnya adalah mengajukan usulan kepada pemerintah. Jadi pada masa Belanda namanya Gedung Volksraad, tetapi pada masa pemerintahan Jepang menjadi Pyongyang-in atau Chuosang-in ya nama gedungnya. Nah, fakta selanjutnya adalah gedung ini sempat dikosongkan saat peralihan pemerintahan ya. Pada saat peralihan pemerintahan Belanda ke Jepang pernah dikosongkan. Nah, pada saat itu objek vital yang terlihat dari udara dihindari oleh pemerintahan dan atapnya pun dicat warna gelap agar tidak kena pesawat pembawa bom. Namun hanya pada saat perpindahan pemerintahan dari Belanda ke Jepang saja di gedung Pancasila ini ditutup atau dikosongkan. Pada masa peralihan pemerintahan dari Jepang ke Indonesia, gedung ini tetap dipakai, bahkan dipakai untuk merumuskan atau menetapkan dasar negara ya, tidak pernah dikosongkan. Nah, fakta selanjutnya, tidak ada catatan kapan gedung ini berubah nama
hingga saat ini. Jadi belum ada catatan dari pihak yang menyatakan kapan gedung Forstad ini berubah nama menjadi Gedung Pancasila. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa gedung ini terlibat saat para pemimpin negara memutuskan untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Dan Indonesia secara resmi diterima menjadi anggota PBB pada 28 September 1950, dan pada tahun yang sama Gedung Pancasila ini diserahkan kepada Departemen Luar Negeri. Jadi Gedung Pancasila ini sekarang digunakan oleh Kementerian Departemen Luar Negeri sebagai tempat untuk bersidang atau tempat rapat ya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini ada gambar ya. Ini gambar sidang PPKI pada saat itu. Nah, kita masuk ke materi tentang pembentukan BPU PKI. Nah, kita baca dulu. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajahan. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi pemerintahan bangsa kita pada saat itu. Jadi, pada saat itu kita sangat lama dijajah oleh Belanda, kurang lebih 350 tahun kita dijajah. Nah, pada saat itu Jepang datang, kita menganggap bahwa Jepang ini adalah teman bangsa Indonesia, karena kita masih satu rumpun orang Asia. Padahal sebenarnya Jepang ini juga berniat untuk menjajah Indonesia. Maka dari itu diibaratkan bahwa pada saat itu kita lepas dari mulut harimau, lepas dari Belanda, masuk ke mulut buaya. Malah dijajah lagi oleh Jepang pada saat itu ya. Nah. Akibat penjajahan dari Jepang ini, meskipun dijajahnya sebentar, hanya sekitar 3,5 tahun, tetapi penderitaannya itu sangat lebih kejam daripada penderitaan kita pada saat dijajah oleh Belanda ya. Ini ada beberapa penderitaan dari bangsa Indonesia, yaitu pelaksanaan kerja paksa, atau biasanya ini dikenal sebagai istilah Romusa. Pada saat itu, para pemuda, khususnya laki-laki, itu dikirim hingga ke Burma atau Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat lainnya dengan kondisi yang sangat buruk. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian itu berlangsung. Jadi pihak Jepang ini membuat laki-laki atau para pemuda Indonesia bekerja itu biasanya membangun benteng atau membangun persembunyian, gua-gua biasanya seperti gua Lembang yang ada, gua Jepang yang ada di Lembang. Itu salah satu contoh kerja paksa yang pernah dilaksanakan oleh pemerintahan Jepang. Dalam kerja paksa ini, orang-orang Indonesia ini tidak diberi makan, atau kadang mereka disiksa kalau tidak bekerja ya. Makanya disebut sebagai kerja paksa. Nah, yang kedua, pemerintah Jepang ini juga melakukan pengambilan paksa. Saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga atau orang-orang Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Yang ketiga itu ada perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang tanpa diberikan gaji. Mereka diculik atau diambil dari keluarganya. Selain itu, banyak menahan tahanan sipil di kem-kem tahanan dengan kondisi yang sangat buruk. Kondisi sangat buruk di sini adalah mereka disiksa, tidak diberi makan, ya. Setiap hari disuruh bekerja. Nah, maka dari itu, mengapa kita harus mempelajari sejarah? Agar salah satunya adalah agar sejarah ini tidak terulang
Bali ya. Maka dari itu untuk agar penjajahan ini tidak terjadi, kita harus menjadi bangsa yang kuat. Nah, materi selanjutnya adalah bentar ya. Ini pemberitaan sudah. Nah, sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Pada saat itu, pasukan Belanda terkepung di Cilacap dan Bandung, kemudian menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Jadi, Belanda ini menyerah kalah kepada Jepang di Kalijati, Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Penyerahan ini ditandatangani oleh tentara Hindia Belanda Jenderal Terporten dan di pihak Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoyoshi Imamura. Nah, selanjutnya, ini adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Materi ini adalah tentang perumusan Pancasila. Di bagian ini dijelaskan tentang awal mula Jepang terdesak oleh sekutu. Terus dari situ ada pembentukan BPUPKI. BPUPKI ini bersidang 2 kali. Itu sidang pertamanya tanggal 29 Mei. Sidang keduanya adalah sidang keduanya itu tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli pada saat itu ya. Nanti ada pembentukan Panitia 9, ada Piagam Jakarta, ada perubahan sila pertama Pancasila, dan akhirnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini Ibu ada video. Video ini akan Ibu tayangkan minggu depan ya. Tapi kalian boleh melihatnya sekilas. Ini videonya dari Ibu ambil di YouTube dari salah seorang guru PPKN juga. Ya, silahkan disimak. Ini pemilik videonya. Jadi Ibu ibaratnya mengcopy dari video beliau ya. Nah, ini lambang Garuda Pancasila. Singkatan BPUPKI itu tuh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Jokoritsu Zombi Tio Sakai ya. Dibentuknya tanggal 1 Maret 1945. Beranggotakan 62 atau 67 orang. Ini BPUPKI bersidang di Gedung Kyosang-in atau sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Ini Ketua Sidang BPUPKI KRP Rajiman Widyo Diningrat. Ada juga Wakil 1 Ichibangashi Yoshio dan RP Suroso dari Indonesia ya. Nah, ini foto yang tadi. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni membahas tentang dasar negara. Ini adalah Muhammad Yamin ya. Tanggal 29 Mei mengumpulkan dasar negara. Selain Muhammad Yamin, ada juga Supomo dan Soekarno. Ini dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Dasar negaranya ada 5 ya. Ada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan Persatuan Indonesia,
rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini Supomo ya. Profesor Dr. Sutopomo mengemukakan dasar negara tanggal 31 Mei. Ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat, dan yang terakhir, Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni mengemukakan ide tentang dasar negara. Nah, kalau kalian tahu bahwa tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, sekian dulu materi dari Ibu. Hari ini tidak ada tugas dulu ya, karena hari ini baru pengenalan tentang materi. Nah, minggu depan akan Ibu jelaskan lebih detail tentang sidang BPUPKI dan PPKI. Kalau kalian ada waktu, boleh mencari dari Google atau mencari buku-buku bacaan tentang sidang BPUPKI dan PPKI. Nah, selamat siang semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tinggal di rumah, jangan kemana-mana, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.